Oh, kata Fufu Fafa, maaf ya, saya yakin kalau orang ini meninggal nggak ada satupun yang sedih. Waduh. Ini musibah yang sedang dialami oleh Anwar Usman. Entah musibah atau apa istilah lainnya, barangkali ada ya. Sahabat Esyed boleh sampaikan di kolom komentar. Tapi ada sidang yang harus dilakukan batal, harus di-reschedule karena Anwar Usman jatuh. Kita lihat beritanya dari Kompas TV. Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga Hakim Konstitusi sekaligus adik iparnya Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Jokowi menduga Anwar kelelahan karena akan menggelar pernikahan anaknya pada 11 Januari mendatang. Sebelumnya Anwar Usman sakit dan dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada Selasa 7 Januari 2025. Akibatnya Mahkamah Konstitusi terpaksa mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 karena salah satu hakimnya adalah Anwar. Jokowi menyatakan kepada awak media pada Rabu 8 Januari bahwa dirinya telah mendapatkan informasi tentang kondisi Anwar Usman. Kemarin misalnya Pak Anwar Usman sakit, Pak. Kemarin misalnya Pak Anwar Usman sempat sakit. Ya mungkin ini kan mau kecapean, mau mantuin. Namun Jokowi mengungkapkan belum mengetahui detail penyakit yang diderita oleh Anwar. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih mengonfirmasi kepastian ditundanya jadwal sidang panel 3. Sidang sengketa Pilkada 2024 yang dibagi ketiga panel seharusnya dimulai pada Rabu pagi. Namun sidang panel 3 diundur karena persidangan hanya dapat dilaksanakan jika ketiga hakim yang akan mengadili hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak sedikit mendadak lah ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bahwa pada pagi hari ini sedianya sebenarnya semuanya jam 8 itu ada sidang panel 1, panel 2, dan panel 3, sedianya begitu. Tetapi untuk panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh dan kemudian harus diopnam, sehingga beliau harus diopnam. Sekarang posisinya masih di rumah sakit. Oleh karena itu persidangan untuk panel 3 terpaksa mengalami reschedule, sehingga kalau ada pertanyaan mengapa kok kemudian mendadak ini harus diubah, karena memang harus lengkap 3 hakim yang bersidang. Saya kira betul bahwa bagi umat muslim ketika ada musibah, kabar duka, ya, itu kan orang jatuh, orang terpeleset, hilang kacamata, apa yang mesti dikatakan? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala sesuatu ini kan datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya gitu. Kita datang lahir nggak ada apa-apa, nanti meninggal nggak bawa apa-apa. Begitu ya. Oke, kita lihat. Jubir Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih mengungkapkan Hakim MK Anwar Usman telah dirawat di rumah sakit, akibat jatuh pada Selasa kemarin, baru kemarin. Akibatnya MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada yang salah satu hakimnya adalah Anwar Usman. Untuk sidang panel 3 terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi Pak Anwar mengalami jatuh kemarin dan harus diopname. Mungkin kalau ada info yang lebih detailnya lebih bagus ya. Jadi kita mendoakannya bisa lebih spesifik juga kan. Doa itu katanya harus spesifik biar Allah mengabulkannya juga jelas gitu. Anda pengen apa doanya gitu. Nanti kan siapa yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan. Kan itu ya. Tinggal ada yang disegerakan pengkabulannya gitu kan, ada yang dimundurkan, ada yang diganti pahala oleh Allah. Nah, kalau nggak salah begitu ya. Oke. Kawan-kawan sahabat Esyed yang ustadz boleh kasih masukan buat kami ya. Seperti diketahui, sidang sengketa Pilkada 2024 dibagi ke 3 panel dan sedianya dimulai bersamaan pada hari Rabu pagi ini jam 8. Namun sidang panel 3 terpaksa diundur sidangnya karena hanya dapat berjalan jika ketiga hakim yang akan mengadili persidangan hadir di ruangan. Tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan Zoom, tidak boleh. Jadi harus lengkap bersidang 3 hakim, ujar Eni.
Untuk itu, sidang di panel 3 akan diundur jadwalnya menjadi lebih siang atau sore menunggu ada hakim dari panel 1 dan panel 2 yang bisa bertugas di panel 3. Anwar Usman di panel 3 ya. Dengan demikian, sidang panel 3 tetap akan dilangsungkan pada hari ini tetapi tidak dimulai pukul 8 seperti yang dijadwalkan awal. Nah, kurang lebih begitulah. Kabar tentang Anwar Usmannya ya sudah. Ini lebih banyak berbicara tentang perkara. Nah, yang menarik juga selain di komentar sahabat SZ Channel, kita lihat juga komentar di X. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, jujur dan minta maaflah pada rakyat Indonesia. Oh, itu katanya ya. Sekarang kita lihat yang di platform X, di Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Jadi telah jatuh Anwar Usman ya. Oh, kata Fufu Fafa, maaf ya, saya yakin kalau orang ini meninggal nggak ada satupun yang sedih. Waduh, memang postingan Fufu Fafa ini banyak kali ya, ribuan kali ya. Jadi dan selalu isinya itu bisa dipakai untuk banyak orang pakai gitu untuk merespon. Lo mati gua party. Waduh, kalau ada polisi jahat, kalau dia kecelakaan mati. Ini maksudnya apa ini ya? Hasan, semoga paman cepat sembuh, nggak merasakan sakit lagi, diangkat penyakitnya dan diangkat nyawanya. Wow. Kim Jong Sung, Kim Jong Il Sung. Kebanyakan gendong Samsul sih. Perusak konstitusi sedang sakit. Ya, kita harus ingat ya. Harus diingat kita. Anwar Usman ini melanggar etik berat dan kena sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK. Dan hartanya meroket tajam sejak menjadi ketua MK dari 4 miliar langsung menjadi 33 miliar. Ini kenaikannya drastis. Sejak jadi ketua 500%. Emang 500% itu ya? Kalau naik 100% itu kan berarti naik 2 kali ya. Benar nggak sih hitungannya? Saya agak bingung dengan judul ini nih. Kalau dari 4 ke 33 M bukan 500%. Ya berapa dong? Maksimal juga 100% kalau hitungan persentase. Jadi mungkin nggak tepat dipakai persentasenya, tapi kelipatannya aja gitu. 33 bagi 4, nah itu peningkatannya. 4 kali 10, 40, ya 9 kali. Mampus katanya. Waduh. Semoga Pak Anwar masuk surga. Kalau bisa masuk surganya sekarang juga. Masa sih didoain masuk surga? Dia harus bertanggung jawab dulu dengan perilaku dia. Siapapun yang sedang sakit, kita harus tetap mendoakan kebaikan. Sepakat ya. Janganlah menghujat atau mendoakan buruk. Tetap mendoakan kebaikan, terutama kebaikan di alam barzah. Good. Karma akan lanjut karma terus menerus. Family Jokowi, kau tabur kebaikan, kau tuai kebaikan. Kau tabur kejahatan, kau tuai kejahatan. Ngeri kali ini bahasanya ya. Semoga husnul khotimah. Oh, belum meninggal, baru jatuh. Ya belum meninggal kan nggak apa-apa ya bilang belum meninggal. Kan kita semua bakal meninggal. Kita semua ini belum meninggal. Kenapa? Karena akan meninggal. Gitu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi yang baik sehingga husnul khotimah. Bukan jangan sampai su'ul khotimah. Semoga katanya. Semoga apa ini? Si bodoh ini masih hidup. Waduh. Orang model begini sembuh bukannya tobat malah tambah jahat. Lihat saja katanya. Biar adil Pak, di kampung halamanmu Bima dan Dompu, Kepulauan Sumbawa NTB, generasi emas yang dicita-cita oleh besan Anda dihancurkan oleh pejabat negara seperti Anda juga. Jadi para pelaku peredaran narkoba ini melibatkan banyak sekali aparat penegak hukum dan anggota DPR. DPRD mungkin ya, luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin Paman Usman, si hakim MK nakal, kena serangan stroke. Wow. Ya bisa jadi ya. Kalau stroke itu kan biasanya kan kemudian menjadi jatuh gitu. Apakah itu jatuh di kamar mandi, jatuh sedang jalan dan segala macam. Nanti kita dengarkan informasi yang
lebih valid ya dari keluarga dinasti Jokowi. Pasti keluarga Jokodok mulai ketar-ketir. Doi kan paling percaya klinik. Iya memang. Ya, dukunnya pun banyak. Bahkan ada yang sudah mengaku juga ke media. Belum dibayar katanya sama Jokowi. Wah. Sekalian kirim surah Yasin. Biar disegerakan nyawanya diambil malaikat. Wow. Penjilat Mulyono, apakah dia ini sakit karena karma atau sudah tua kelelahan? Tidak perlu dibahas sebetulnya ini ya. Semoga cepat pulang ke rumah maksudnya ya. Ini saya nyapu-nyapu terus saja ini. Aku mau ketawa apa mau sedih ya? Ya terserah sih. Efek Jakban, apa itu? Jakban. Semoga jadi jalan untuk bertobat. Nah ini bagus nih. Amin.